Sentinel lagi. Seperti video introduction-nya, kali ini aku akan melakukan review Tamiya yang udah di build. Jadi karena sekarang susah keluar, jadi ini Tamiya yang udah dibikin aja ya. Nanti kita review, kita lihat. Ini adalah Tamiya lama, sebenarnya kayak Tamiya pertama aku dulu nih, yang dulu udah lama banget dibeli zaman masih kecil. Ini bodinya laser gill nih, ada udah bekas patah segala macam. Nah ini direaktivasi nih. Sasisnya itu adalah Super X, seperti bisa kita lihat di sini ya, kurang lebih itu kelihatan ya, Super X sasis. Jadi kalau Super X sasis sendiri itu, kalau kita lihat di mapnya, dia itu emang stability-nya tuh paling bagus, dia mentok ya stability-nya kalau di chart sasisnya itu. Nah selain itu di isi maintenance itu gampang, karena kita bisa buka ganti dinamo atau gear itu dengan cepat. Nah, dinamo bisa dibuka dari bawah kayak gini. Nah, kita bisa lepas atau ganti yang baru gitu, jadi lebih gampang. Lalu dia itu kelemahannya ada di cornering, karena kalau kita lihat nih, wheelbase nya dia itu panjang banget kalau kita bandingin sama sasis yang lain ya. Jarak antara wheel ke wheelnya ini dia tuh lebar, panjang. Jadi ini kurang lebih berapa senti ya, kalau kita ukur mungkin center ke center ada sekitar 100 cm ya, kurang lebih. Nah panjangnya ini memang buat stability bagus, tapi buat cornering dia agak-agak susah memang. Oke, berikutnya lagi, ini tuh di build. Ini aku bikin karena sebenarnya nyari di YouTube tuh agak jarang orang bikin Super X atau Super XX sasis, karena memang kayaknya dia tuh agility-nya kurang, di cornering agak jelek. Jadi jarang banget orang yang develop sasis ini buat race STO atau STB. Nah ini di build buat STO, cuman karena kemarin partnya udah kebanyakan habis, belum sempat beli keluar karena masa lockdown ini. Jadi mungkin ada part-part yang nggak bisa dilombain di STO, apalagi STO 100 ya. Paling ini bisa mainnya di fun race. Nanti kita lihat ya. Oke, dari sasis ini Super X-nya agak rumit bagian depannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mau menggantung si bumper depan ini agak susah tempatnya. Jadi kemarin aku ngakalinnya dipotong semuanya bagian sasis depannya, disisakan lancip begini, lalu si bumpernya ini di hanging, di lock di sisa potongannya ini. Nah sisa potongannya ini kemarin ini ngebor sendiri sih. Jadi ini kan ada lubang bawaannya si Super X. Nah lubang berikutnya itu kita bisa bikin dengan yang ini, dibaut dulu ke bumper yang ini, lalu bumper yang ini kebetulan ada lubang secondary-nya, kita bor dari sini, bornya kita pasang, jadi bisa lebih kuat ya. Terus untuk kemiringannya, ini kemiringannya mengandalkan kemiringannya sasis Super X ini sendiri, kurang lebih nih udah cukup miring ya. Kalau kita ukur mungkin dia mungkin dia lebih dari 3 derajat nih, mungkin dia antara 4 atau 5 derajat bawaannya si Super X ini. Jadi kalau kalian lihat dari samping pun ini udah cukup miring ya. Ini ngebantu banget kalau misalkan interchange. Oke, itu dari sasisnya ini aku potong juga di sayap sebelah bawahnya untuk ngurangin beban, karena ini sasis jadul banget, udah lama banget, mungkin kayak yang 15 tahun yang lalu kali ya. Jadi ini coba aku potong sedikit untuk ngurangin beban di bagian baterainya, semoga aja masih kuat. Terus ini nih, adaptor ini juga penting nih, karena Super X itu nggak ada bumper belakang bawaan buat dudukan. Ini kita butuh dudukan spesialnya
bentuknya seperti ini bisa kalian beli di online shop juga banyak. Biasanya ini buat sangkutan bumper belakang Super X, atau ini juga identik buat Super One, Super Two yang punya lubang-lubang seperti inilah. Ini mirip-mirip. Ini kemarin beli, deskripsinya katanya cocok, cuman ternyata nggak terlalu cocok, jadi agak-agak di gerinda dikit di sini biar lebih cocok. Nah ini akhirnya buat dudukan tempat bumpernya gitu ya. Terus itu dari sasis. Kalau sasis belakang nggak ada yang dipotong, jadi cuman ngandelin dudukan ini, dikasih dudukan lagi biar si bumper belakang ini bisa nempel. Nah bumper belakang sama bumper depan ini aku buat semepet mungkin dengan wheelnya, karena dia itu wheelnya sudah panjang, wheelbase nya jarak wheel ke wheelnya sudah panjang, jadi ini dipepetin ya untuk mempermudah, memperbagus lah agility-nya dia di tikungan. Ini pakai karbon 1,5 mili, depannya pakai karbon 2 mili. Lalu untuk brake-nya dibikin brake ini dari plate biasa nih, FRP sih, karena partnya kemarin yang karbonnya habis jadi pakai FRP. Ini dipotong sedikit, ini satu stick bisa jadi 2. Lalu brake-nya pakai yang abu-abu. Untuk pemberatnya ini sebenarnya pakai pemberat yang ini satu paket sih, pemberatnya ringan tapi semoga cukup. Kalau biasanya kalau beli paket tuh dapat satu pieces ini dengan satu pieces ini buat satu area ya, cuman ini di split jadi 2 juga bisa, jadi udah cukup ini. Terus kalau spacer nih nyocokin dari colornya aja, biru sama-sama biru ya, cuman bodinya agak-agak jadul ya, udah terluka nih. Oke, berikutnya di hanging bodinya nih pakai FRP juga. Ini di sini di FRP yang stick itu yang biasa. Ini dipotong, digerinda dikit di bagian buat depan. Ini masih belum terlalu rapi sih sebenarnya. Lalu ini ya sebenarnya ini hanging 3 pieces biasa sih kalau kita lihat. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh, nanti bisa dibikin review, tapi kayaknya review buat bikin hanging udah banyak ya, kita agak-agak skip aja. Ini pemberatnya, ini pakai tiang AO. Oh ya, untuk tiang depan tadi pakai tiang AO juga ini dengan roller 19 mili, jadi 19 mili di semuanya depan belakang. Roller dural yang tanpa karet ini 19 mili depan dan belakang. Terus hanging sudah. Kalau gearnya ini pakai gear 3,5. Ini mohon maaf agak susah dibongkar karena kemarin ini ada sedikit patah di bagian gearboxnya ini. Ternyata nyari part Super X ini agak lumayan susah banget, karena emang banyak yang nggak menyukai nih sasis Super X ini, mungkin karena tadi ya agility-nya kurang. Jadi ini dilem pakai super glue, terus jadi agak susah lagi bongkarnya. Terus kalau dinamonya ini kita bisa bongkar, dia pakai Hyperdustry ya, Hyperdustry Japan Cup 2016, stok lama sih tapi belum banyak dipakai race nih. Ya, harusnya performanya masih oke. Ini gearnya bisa kita lihat ya, si counter gearnya blue, jadi memang ini gear speed 3,5. Lalu untuk ban ini pakai ban medium yang dibubut, udah tembus juga, udah dilem. Jadi penasaran juga nih sama performanya. Nanti kalau misalnya kita udah bisa keluar, udah bisa race, kita cek bareng-bareng deh performanya seperti apa. Oke, kalau kita lihat ya, dengan segala pengurangan berat minimalis ini including dinamo tanpa baterai, kita lihat beratnya 128 gram, jadi lumayan ringan ya sasis Super X ini. Oke, mungkin itu aja review singkat sasis Super X laser gill reaktivasi apa nih, sasis lama banget, Tamiya lama banget. Semoga menginspirasi.
Nanti kita akan coba di track kalau ada waktunya. Oke, see ya.